Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Miranti Handayani, dalam perkuliahan penganggaran perusahaan. Pertemuan kali ini kita akan membahas terkait budget unit yang akan diproduksi. Pengertian dari budget unit adalah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang jumlah unit barang yang akan diproduksi oleh perusahaan selama periode yang akan datang, yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis barang yang akan diproduksi, kualitasnya seperti apa, kemudian jumlah barang yang akan diproduksi, berapa jumlahnya atau kuantitasnya, kemudian serta waktu produksi tersebut akan dilakukan. Jadi kapan unit yang akan diproduksi tersebut akan diproses. Kegunaan budget unit yang akan diproduksi itu ada dua. Secara umum yaitu ada 3 kegunaannya. Pertama, sebagai pedoman kerja. Yang kedua, sebagai alat pengkoordinasian kerja. Dan yang terakhir, sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Sedangkan secara khusus, budget unit yang akan diproduksi ini berguna untuk dasar penyusunan budget biaya produksi dan budget biaya administrasi. Tujuan anggaran produksi itu ada 4. Yang pertama, untuk mencapai tingkat keuntungan tertentu. Misal, berapa hasil produksi supaya dapat dicapai tingkat keuntungan dengan persentase yang sesuai yang diinginkan dari keuntungan setahun terhadap penjualan yang diinginkan. Kedua, tujuannya untuk menguasai pasar tertentu sehingga hasil perusahaan ini tetap mempunyai market share tertentu. Kemudian, untuk mengusahakan supaya perusahaan pabrik ini bekerja pada tingkat efisiensi tertentu. Kemudian, untuk mengusahakan dan mempertahankan supaya pekerjaan dan kesempatan kerja yang sudah ada dapat semakin berkembang. Pendekatan penyusunan anggaran produksi itu ada 3. Yang pertama, kebijaksanaan yang mengutamakan stabilitas tingkat produksi dengan tingkat persediaan dibiarkan mengambang. Maksudnya adalah dia memproduksi tetap nominalnya dengan jumlah kuantitas, misalkan 10 terus tiap hari. Jadi persediaan akhir yang akan siap dijual mengikuti dari penjualan fluktuatif biasanya, jadi dibiarkan mengambang. Kemudian kebijakan yang kedua adalah mengutamakan pengendalian tingkat persediaan barang yang akan siap dijual dengan tingkat produksi dibiarkan mengambang. Ini terbalik dari ini lebih mengutamakan stok yang ada di barang siap dijual di gudang. Misalkan stok di gudang itu harus 50 unit, setiap hari harus ada 50. Maka tim produksi menyesuaikan, misalkan di gudang hanya ada 40. Berarti kan seharusnya dia sesuaikan adalah 50. Berarti tingkat produksinya hanya dibuat 10 unit gitu. 50 dikurang 40. Kemudian yang ketiga, kebijaksanaan yang merupakan kombinasi di mana tingkat produksi maupun tingkat persediaan sama-sama berubah dalam batas tertentu. Biasanya ini tergantung dari lingkungan luar perusahaan, misalkan seperti tingkat daya beli masyarakat ataupun tingkat sumber bahan baku yang mahal, jadi tetap disesuaikan gitu jumlah produksinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget unit yang akan diproduksi, yang pertama, rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan. Kemudian yang kedua, kapasitas mesin dan peralatan produksi yang tersedia. Kemudian yang ketiga, tenaga kerja yang tersedia. Keempat, modal kerja yang dimiliki perusahaan. Kelima, fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki perusahaan. Misalkan itu bukan dari kapasitas mesin dan peralatan ya, tapi yang lainnya yang biasanya jarang dimiliki. Kayak misalkan ada genset. Ketika mati lampu, beberapa perusahaan yang tidak memiliki genset maka akan
melakukan produksi sementara waktu, seperti itu. Kemudian yang keenam, luas perusahaan yang optimal. Yang ketujuh, kebijaksanaan perusahaan di bidang persediaan barang jadi. Kemudian kebijaksanaan perusahaan dalam menetapkan pola produksi selama periode yang akan datang. Kemudian faktor pertimbangan yang mempengaruhi kebijaksanaan di bidang persediaan barang jadi. Yang pertama, fluktuasi penjualan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Kedua, fasilitas tempat penyimpanan yang tersedia, gudang tempat stok barang siap dijual ya. Resiko kerugian yang timbul sama barang dalam penyimpanan, terkait masa expirednya, misalkan untuk makanan. Kemudian biaya-biaya yang timbul dari rangka penyimpanan. Penyimpanan tuh biaya simpan di gudang tuh juga ada ya. Kemudian tingkat perputaran persediaan barang jadi di waktu-waktu yang lalu. Kemudian, lamanya waktu yang diperlukan untuk memproses bahan mentah hingga menjadi barang jadi. Kemudian, modal kerja yang dimiliki perusahaan. Ini ada pola produksi untuk menghadapi pola penjualan bergelombang. Biasanya disesuaikan. Yang pertama, pola produksi stabil, yaitu perkembangan yang stabil atau ajak dari jumlah unit yang akan diproduksi dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Kurvanya biasanya horizontal seperti ini berhubungan sama jumlah produksi sama periodenya atau waktunya. Kemudian, pola produksi yang bergelombang sesuai dan setingkat dengan gelombang dari pola penjualan. Perkembangan jumlah unit yang akan diproduksi dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang yang tidak stabil atau tidak ajak dan tidak teratur, melainkan berfluktuasi sesuai dan setingkat dengan fluktuasi penjualan. Rentannya tinggi ya. Jumlah produksi rentannya tinggi nih, dari waktu ke waktu, sesuai dengan dan setingkat dengan fluktuasi penjualan. Ini namanya pola produksi bergelombang. Ini kurvanya seperti ini. Kemudian yang terakhir, pola produksi yang bergelombang secara lebih moderat daripada gelombang dari pola penjualan. Perkembangan jumlah unit yang akan diproduksi yang tidak stabil atau tidak ajak dan tidak teratur dari waktu ke waktu, tetapi fluktuasinya tidak sesuai dan tidak setingkat dengan fluktuasi jumlah penjualannya, melainkan lebih moderat. Ini penjualannya langsung jauh ya, tinggi. Kalau ini tidak sesuai dengan fluktuasi jumlah penjualan, cuman sedikit naiknya. Namanya pola produksi moderat, ini kurvanya. Kemudian bentuk budget unit yang akan diproduksi. Secara umum ya, semua budget itu tidak ada patokan atau standar harus seperti apa. Tetapi tiap-tiap perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya sesuai dengan keadaan perusahaan masing-masing. Ini hanya contoh. Ada keterangan bulannya, kemudian ini ada penjualan tahun kemarin, kemudian ini persediaan awal produksinya, kemudian ini berkurang karena produksi, ini persediaan akhirnya, produknya, ini produksinya, periode tersebut. Ini contoh saja ya. Demikian untuk materinya. Sekarang kita mulai ke latihan soal ya, kita jawab sama-sama. Untuk menguasai pasar tertentu sehingga hasil perusahaan ini tetap mempunyai market share tertentu merupakan salah satu, ya benar, tujuan anggaran produksi. Kedua, salah satu pendekatan yang digunakan untuk menyusun anggaran produksi adalah yang kebijaksanaan mengutamakan pengendalian tingkat persediaan barang dengan tingkat produksi dibiarkan mengambang. Kemudian yang ketiga, salah satu faktor yang mempengaruhi dalam menyusun budget unit yang akan diproduksi adalah kebijaksanaan perusahaan dalam menentukan pola produksi selama periode yang akan datang. Keempat, kegunaan pokok dari budget unit yang akan diproduksi yaitu kegunaan pokok. Ya, ada 3 tadi. Yang salah satunya adalah sebagai pedoman kerja. Akhir, gambar di bawah ini adalah bentuk dari pola produksi. Ini tadi yang
moderat, yaitu tidak stabil atau tidak ajak dan tidak teratur, tapi tidak sebanding dengan fluktuasi jumlah penjualan. Jadi tidak terlalu tinggi, namanya pola moderat. Demikian perkuliahan kita hari ini, semoga semua paham. Jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.